Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lu ngapa? Cangkat yang panjang. Oh, cangkat yang panjang. BTW, kita di video yang sebelumnya lupa ngenalin diri, cuy. Ngenalin diri. Emang lu belum pada kenal lah. Kita kan itu bermagang. Oh iya. Bermagang. Oke, bersama kita Suara Muda. Gua dulu. Oh iya. Gua Rama Amrullah, dan di sudut kiri saya ada Dauf Anwar. Di sudut kanan saya ada Imam S. Ini dia Suara Muda. Iya. Kenapa sih kalau mulai tuh dari zaman awal-awal tuh saya iya begitu aja. Langsung Itu ya, itu khas kita, Bos. Oh gitu. Iya gitu. Iya. Tapi kalau di soalnya udah dini hari. Oh dini hari. Iya, kita selalu syuting tuh selalu malam ya. Iya, enggak apa-apa lah. Enggak apa ya. Karena perjuangan. Tidak memikirkan, tidak pandang waktu. Apa? Lanjut. Oh, Bambang. Imam, Bos. Oh iya Imam. Tapi ngomong-ngomong soal Imam nih, ngomong-ngomong soal Imam. Iya. Mimpin dong. Ini ngomongin gua nih. Mimpin. Mimpin, ya kan? Mimpin kita hari ini. Dengar-dengar katanya. Dengar katanya. Enggak dengar kata orang. Oh, iya, kata orang ada yang ngomong, Katanya nih. dengar. Katanya mimpin kita, Bos, mau nambah periode, jadi 3 periode. Tapi bukan dari mulut pemimpin kita yang ngomong. Oh, iya. Dari orang lain yang emang pendukung setianya doi. Oh gitu. Iya. Gimana? Kemarin dia bilang saya tidak mau 3 periode. Oh gitu. Iya. Itu sama halnya seperti waktu itu tidak berminat untuk menjadi presiden. Iya. Itu seperti menampar saya kan. Iya. Itu kalau nggak orang nyari muka, nyari penyakit. Iya, nyari penyakit kayak gitu mah. Tapi kenapa dibahas gitu ya oleh pemimpin kita? Padahal itu lahir dari pendukungnya sih emang. Iya. Apaan sih? Apaan? Absurd banget. pendukung baru. Pendukung yang masuk ke dalam rezim. Iya, yes. Yang katanya 85% didukung oleh masyarakat. Iya, katanya. Padahal menyalahi Undang-Undang 45 katanya. Katanya juga. Kan bisa diamandemen. Iya betul. Terserah kita. Kita. Terserah siapa ya? Iya. Ya iyalah, apapun bisa dirubah sesuai kehendak rakyat. Rakyat apa konglomerat? Ya, pesanan. Pesanan. Siapa gitu? Konglomerat. Iya, apa benar isunya? Pertama itu ya kan, harus diperjelas dulu dong. Betul. Ya kan, kalau emang isunya itu benar atau emang itu keluar langsung statement itu dari orang yang bersangkutan, ya kan? Ya harus dipertanggungjawabin, ya kan? Harus ada ibaratnya ya klarifikasi lah, ya kan, kasih tahu. Jangan sampai kita yang nunggu perubahan nih, kita yang pengen ada satu hal yang berbeda, yang baru gitu loh. Kok begini lagi gitu loh. Padahal 2 periode aja udah banyak yang gagal. Yes. Ini utang luar negeri besar. Wow. Liberalisasi makin bebas, makin tinggi. Makin iya. Bos, dengar ini buat memperlancar pembangunan, Bos. Oh gitu. Ya itu. Semakin liberalisasi. Iya. Semua jadi punya asing, bukan punya kita. Yes. Kita hanya menumpang. Kontrak. Yang gue tahu rasanya kontrak. Tidak enak, kontrak tuh tidak enak. Nyindir gua. Kita studio aja kita minjem cuy. Studio aja kita minjem. Joinan kita sama yang lain, ya kan? Curhat. Iya, jadi lu setuju nggak kalau 3 periode pada? Ya. Susah sih. Jawab. Gue yakin yang nonton juga pada tahu jawabannya apa. Iya. Tapi belum tentu. Tulis di komentar, Bos. Iya. Soalnya ada yang bilang 85% tadi. 85%. Kita pengen tahu juga lah. Iya, ya kan? Dari siapa? 85% dari siapa? Gitu. Dari siapa yang ngomong? Itu. Tapi itu udah ada juga orang yang pakai baju kaos tuh. Gue ngeliat di Mata Najwa tuh. Oh, iya. Bapak Jokowi nih sama Bapak Prabowo. Oh begitu. 2024. Oh jadi dua sosok ini yang bakal diajukan. Kayaknya sih begitu. Dijargonkan maju di Pilpres selanjutnya gitu. Emang banyak yang bilang juga, maksudnya setelah isu ini terlontar, ya kan? Terlebihnya di dunia maya itu banyak netizen wal netizen itu banyak yang yang berkomentar juga. Ada yang emang kalau emang bisa 3 periode why not? Apalagi dengan sosok yang
saling melengkapi katanya saling melengkapi gitu loh. Yang satu punya kemampuan dalam membangun infrastruktur dan infrastrukturah, yang satu juga ahli dalam ilmu pertahanan. Begitu katanya. Ini pasti akan menjadi kuat. Jadi kolaborasi politik yang epik katanya sih begitu, ya kan? Jadi harus masuk dulu ya. Iya. Jadi harus masuk dulu ya. Jadi harus masuk dulu kayaknya. Harus masuk dulu ke dalam pemerintahan. Kayaknya sih gitu. Paling nggak jadi menteri. Iya. Udah kan? Menjajak, iya kan? Ada tahapnya. Lebih dalam lagi. Yes, begitu. Tapi ngomong-ngomong nih cuy, soal kekuasaan ya kan? Ini kan soal kekuasaan ya kan? Pemimpin yang berkuasa gitu kan. Tapi kan bicara soal kekuasaan juga nggak terlepas dari kehendak masyarakat, kehendak rakyat gitu kan. Betul. Apakah kalau misalkan pemimpinnya yang pengen maju 3 periode, tapi rakyatnya enggak, dalam semesta demokrasi itu hal yang bisa aja terjadi ya kan? Bisa terjadi ya kan? Bisa banget. Iya. Walaupun emang argumentasi dong. Alasannya apa? Enggak, Bos. Kita satu frekuensi jadi argumentasi. Enggak, maksud gua ada argumentasinya lah. Ada argumentasinya. Enggak, soalnya gini, Bos. Namanya demokrasi. Bebas ya kan. Amandemen Undang-Undang 45 aja bisa diubah. Di amandemen. Terus satu bisa juga dipesan oleh konglomerat juga. Suka-suka yang punya duit ya. Jadi bisa merubah itu semua. Iya. Jadi apalagi enggak ngaruh sebagian besar. Iya, apalagi media sekarang bisa saja diarahkan sesuai kemauan yang mengarahkan. Siapa? Nah, jadi gini cuy, kan ada demokrasi kan ada yudikatif, ada legislatif, ada eksekutif, ya kan? Maksud gua kalau emang legislatifnya ini bertugas dalam hal yang menentukan siapa yang berkuasa gitu kan, harusnya eksekutif itu tinggal nunggu hasil dong, ya kan? Enggak yang ibaratnya tuh langsung komentar. Ikut terjun lah ngatur hal itu gitu loh, ya kan? Harusnya kan gitu. Tapi kan kenyataannya dalam prakteknya demokrasi yang diagung-agungkan ini justru malah eksekutif yang berperan besar di situ. Iya, ya ngambil kan? alih ya. Ngambil alih gitu loh, dominasi gitu loh cuy. Jadi trust politikanya tidak berjalan. Iya, nggak berjalan. Jadi melumpuhkan dirinya sendiri. Iya. Ya kan? Kalau melumpuhkan dirinya sendiri. Bukan banget bahasa gue ya. Jadi dia tapi emang banyak cuy zaman sekarang tuh yang melumpuhkan diri sendiri. Iya, betul. Ya kan? Dikit banyak. Lu lihat di TikTok aja. Oh iya benar. Banyak banget yang melumpuhkan diri. Jadi gini-gini doang ya. Kacau. Korban TikTok banyak ya kan. Lu mau main emang? Enggak, maksudnya gue di IG kan suka ada tuh nongol. Aku males banget gue serius. Sekarang tuh lihat di TV. Enggak, Bos. Gua mau cek ada TikToknya. Enggak, jangan. Gue pas banget serius. Jadi di TV sekarang kita lihat di TV ada artis TikTok, ya kan? Lihat di Instagram ada artis TikTok. Lihat di YouTube ada artis TikTok. Jadi TikTok tuh kayak menguasai semesta medsos. Iya. Udah ada word TikTok loh. Word TikTok udah ada, iya kan? Dulu yang dianggap sebelah mata, sekarang malah dianggap. Siapa namanya? Siapa? Dulu yang masih bocah itu masih remaja. Oh, si Alpenibel. Iya, Alpenibel. Di itu loh dihujat habis-habisan. Tapi justru yang menghujat melakukan sendiri. Ya Allah. Malu deh ya. Gimana generasi kita mau maju ya kan? Apa yang dihadirkan di media itu sama aja begitu-gitu semua, ya kan? Harusnya yang begini nih ditampilkan di media. Pengen banget. Enggak. Dikit doang. Sekarang gampang viral ya. Gampang masuk TV. Iya gitu. Undang endorse. Iya, maksud gua. Lu mau enggak di endorse? Jangan. Ya, jadi jangan lu dikasih ke kamera, Bos. Jangan. Apa siapa tahu besok dikirimin sendiri. Ya, balik lagi ngomongin soal kekuasaan, ya kan? Apakah kalau rakyat itu menghendaki hal yang lain untuk terjadi perubahan, apakah pemimpin atau penguasa kita tetap mengikutinya atau tetap mengikuti kehendaknya sendiri? Iya. Tapi kan sekarang gini, Bos, media sosial atau media yang lain itu bisa diarahkan ya, sesuai dengan keinginan si pemesan itu. Artinya kita diarahin. Jadi rakyat diarahin gitu kan? Rakyat diarahin. Diarahin secara opininya terus, ya kan? Iya nggak apa-apa, yang penting investasi terus. Betul. Terus pembangunan terus, yang penting terus jalan. Dan itu efektif. Iya, efektif sangat terhadap khususnya ya maaf nih masyarakat kelas menengah. Kayak kita orang deh kan. Betul. Dan gue itu menemukan langsung depan mata kepala gue sendiri. Hal-hal kayak gitu. Mata kepala. Bayangin cuy nih, ada ngedok. di satu daerah tuh ada pembuangan sampah besar, ya kan? Dan itu memang tempat sampah itu yang bisa dibilang itu
bisa mencemari udara segar di sana. Jadi tuh hampir setiap malam, bukan hampir lagi, emang setiap malam itu sampah itu bau banget di situ cuy. Saking baunya itu bulu hidung sampai masuk ke dalam. Enggak bohong. Enggak, emang itu bau banget. Nggak, kayak unta hidung sama matanya dia luar biasa loh. Gue enggak tahu deh. Lu pernah ngobrol sama unta? Kagak. Kalau ngeliat dari penelitian unta gitu. itu luar biasa. Oke, lanjut ke sampah nih. Ya, jadi soal sampah itu tadi kan. Jadi ada pembuangan sampah yang emang itu udah ganggu banget. Itu nggak muat dan bahkan emang sama aktivis-aktivis lingkungan itu udah di demo buat ibaratnya apa ya, dialokasikan lah bagiannya gitu ke tempat yang lain gitu maksudnya. Dan lucunya sebagian besar masyarakat di situ yang jadi korban baunya itu terpesona dengan taman yang dibuat onggok. Ada taman gitu. Iya. Jadi ada taman onggok dibuat di situ seolah-olah kayak bikin ada nilai plusnya lah gitu. Dan itu memang ya tadi lu bilang opini itu tuh masuk ke situ gitu loh. Ya seenggaknya ada taman lah atau misalkan udah bagus lah, ada niatan bagus di situ. Pemerintah punya niat bagus buat membangun taman di situ ya kan. Padahal kan bau taman itu nggak mengalahkan bau sampah. Masih ada tetap. Ya masih ada lah. Mungkin dikiranya itu pupuknya kali. Kacau nih kalau ngomong. Sekali ngomong nyeletuk gua kayak apa? Pecah banget kalau ngomong deh. Kacau. Ya kan, jadi balik lagi tadi soal penguasa ya kan. Penguasa ya harusnya ya balik lagi kalau emang melandaskan demokrasi kan dinamika perubahan peraturan itu kan sesuai mengikuti dinamika masyarakat ya kan. Nah, pertanyaan gue sekarang begini. Ya kan? Selama ini nih masyarakat kita kan banyak yang berubah ya kan. Mulai dari kayak sekarang lah kita ada new normal dan segala macam gitu kan. Tapi yang berubah peraturan atau undang-undang atau pasal-pasal di atas sana yang berubah itu tuh justru bukan yang mendukung atau refleksi dari keinginan masyarakat atau keinginan masyarakat gitu loh. Betul. Justru yang kelihatan nih malah ya, yang kelihatan nih fair-fairan aja gini, fair-fairan aja yang justru yang kelihatan undang-undang atau pasal-pasal yang berubah itu justru malah seakan-akan refleksi keinginan konglomerat. Iya betul kan? Jadi Omnibus Law. Ya kan kita lihat kemarin investasi yang besar yang pasar bebas ya kan? Liberalisasi parah. Luar biasa. Ya kan? Mana ini? Jadi termasuk aspirasi wakil rakyat, Bos. Wakil rakyat. Yang dipilih oleh rakyat. Sayangnya wakil rakyat yang mewakili itu nggak mewakili rakyat sesungguhnya. Mana lah gitu ya. Iya. Jadi kenyataannya hasil yang dihasilkan, tuh kan? Hasil yang dihasilkan. Oke. Terusin. Lah, dia pusing sendiri dia. Kacau. Serius. Kenapa jadi hasil yang dihasilkan? Kamera loh. Iya. Ya jadi gitu. Jadi maksud gua landasan sistemnya aja itu udah parah, udah rusak parah ya kan? Udah dilanggar landasannya. Karena gini, demokrasi itu membebaskan kita semua untuk bisa memilih siapapun. Siapapun itu bisa dari apa saja orangnya, seperti apa saja orangnya kan. Akhirnya ketika dia terpilih, ya terserah gua gitu. Iya. Kan? Dan dan sesuatu yang dibuat sebagai aturan itu yang dilulukan sebagai aturan itu bukan satu hal yang mutlak. Itu relatif, bener enggak? Relatif. Ya kan? Kalau nggak itu mutlak, kenapa harus diamandemen? Iya, kan? Ya itulah. Artinya memang nggak ada aturan yang sifatnya itu bisa yang panjang, yang final lah, yang final nggak ada. Iya. Karena buktinya undang-undang aja diamandemen, iya. Ya kan? Karena di situ nggak ada dosa atau tidak gitu. Nah, iya. Nggak ada hisap. Nggak ada hisap. Terserah udah ganti aja sesuai dengan kebiasaan ke depan. Kan gitu kan bisa berubah nanti gitu. Betul. Dan itu enggak dosa. Itu sesuai maslahat, Bos. Yes, ya, iya itu makanya. Jadi emang ketergantungan bergantung kepada untung ruginya. Yes. Dan sedangkan untung rugi itu bukan menjadi tolak ukur hidup. Iya. Iya dong. Betul. Benar dong. Benar. Iya. Apalagi pemerintah ya. Kenapa? Itu selalu jadi tolak ukur dong. Iya. Kalau nggak tolak ukur, kenapa harus beras impor? Iya. Iya kan? Aduh, kita nyambung ntar gitu. Nyambung nih ke beras impor nih, ya kan? Lagi rame juga nih. Lagi rame juga.
udah beras sekarang tuh naik mahal, ya kan? Panen tapi lagi panen, Bos. Iya. Mendekati panen. Tapi dari catatan Bulog, ternyata dari tahun 2018 itu ratusan ribu ton masih ada. 2 tahun yang lalu. Iya, masih ada. Yes. Malah sampai katanya butuh gudang baru ya untuk malah sampai sewa. Pak Budi Waseso itu bilang katanya malah mau nyewa gudang baru saking nggak muatnya stok Bulog, ya kan? Justru kenapa harus impor? 1 juta ton. Untuk apa? Pemburu rente. Lumayan dapat 25 triliun. Calo cincai. Cair, Bos. Buntung lah petani kita. Buntung. Udah ada kasusnya kemarin yang kedelai. Belum lama tuh kemarin kan. Kedelai yang naik itu parah naiknya cuy, ya kan? Sebetulnya yang kasus-kasus kayak gitu kan udah lama. Yang bikin sengsara petani-petani kita tuh udah banyak sebenarnya. Malah yang kasus kedelai itu malah bikin sampai ratusan petani kedelai itu pindah ke komoditi jagung. Saking anjloknya harga kedelai lokal. Parah. Makanya 3 periode. Biar nambah mahal. Pembangunan lebih lancar. Iya gitu. Pembangunan kebijakan yang tapi karena itu memang dilegalkan cuy. Ada Perpres yang kemarin 2020 itu kan yang emang segala yang banyak urusan pangan itu yang harus emang dibenahi. Enggak, dari impor semua harus impor. Termasuk beras. Pangan kan beras masuk, cabe masuk, ya kan? Bukannya pernah ada statement ya? Apa namanya? Tolak produk asing. Banyak banget. Oh, banyak banget ya. Bahkan malah banyak pejabat-pejabat kita yang mendukung lokal produk. Ya kan, anak-anak bangsa yang yang sekarang tuh lokal pride banget ya kan. Pakai jaket custom, naik motor cuper ya kan. Itu lu bangga-bangga. Beras lu impor. Itu menguntungkan negara gitu. Maksudnya ya oke lah, boleh lah kita apresiasi lokal pride kayak gitu kan. Lokal pride ya kan. Boleh lah, tapi di satu sisi lain juga ini rakyat juga dong. Betul. Ini Bos. Mereka juga butuh perhatian dong. Betul. Daripada duit APBN itu dibuat dan impor, mendingan buat ngekspansi cara kerja petani, ya kan? Betul. Kerja petani itu jadinya lebih gampang gimana caranya biar panen lebih cepet gitu kan, biar nggak ngalamin defisit bahan pangan. Betul. Kan lebih efektif kayak begitu. Iya kan? Iya, mengambil hak dari batu bara atau emas ya kan? Iya, itu lebih penting itu. Betul. Waduh, daripada lokal enggak daripada sih. Ya, pokoknya lumayan lah lokal pride. Gua habis lagi. Tapi lu dapat dukungan gak sih langsung dari pemerintah gitu? Dukungan apaan? Kali kan maksudnya banyak nih kayak gubernur-gubernur di daerah-daerah gitu kan, banyak yang emang bansos gitu maksudnya? Enggak, bukan. Maksud gua kayak dia tuh ngedukung produk-produk lokal gitu loh. Oh, ya ada. Banyak gubernur-gubernur kayak gitu. Kayak kepala daerah tuh di tempat-tempat lain tuh ada. Datengin produk-produk lokal ya kan. Di videoin. Nah, gitu ya. Ngangkat gitu kan. Akhirnya ngangkat enggak? Iya, nggak tahu sih. Lu ngalamin gitu nggak? Belum sih gue. Ayo dong. Kita doain aja lah, gitu lah. Amin. Tapi nggak perlu harus dengan cara kayak gitu ya kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Mandiri itu lebih memuaskan. Hasilnya itu lebih memuaskan. Hasil dari kemarin itu lebih memuaskan. Termasuk juga kemandirian dalam hal pangan. Lebih memuaskan. Iya, lokal pride, hal pangan, hal emas, batu bara, semuanya harusnya. Ikan di lautan. Yes. Waduh, luar biasa. Tapi pemimpin kita udah mengkampanyekan itu loh, Bos. Oh iya, janji ya. Local pride. Yes. Sampai dia pakai jaket itu tadi kan dibilang. Local pride hanya sebatas fashion. Iya. Iya. Hanya sebatas fashion. Maksudnya itu tuh nggak apa ya bahasanya ya? Nggak merangsak nggak menyengsarakan. Nggak masuk ke dalam ranah kebutuhan mendasar. Oh iya. Iya kan? Iya kan? Kayak ngopi itu kan bukan kebutuhan dasar. Betul. Itu passion, itu kayak gitu-gitu. Pakaian yang harganya selangit ya kan? Gitu maksudnya. Kenapa yang kebutuhan dasar nih nggak di? Jadi kita harus jualan beras. Enggak lah. Tanam cabai. Kalau enggak makan keong. Local pride, suara muda.
Tapi kembali lagi dalam kapitalisme ya. Iya. Ini hal wajar cuy. Betul. Pasar bebas yang jadiin jargon. Ya itu dia kan? Liberalisasi dan semuanya. Halal dalam sudut pandang kapitalis, ya kan. Jadi ya kalau emang pengen bertahan di sini ya pakai aja terusin kapitalis. Ya kan? Ya. Kalau mau kayak gini terus, tapi kalau nggak mau ya kita cabut. Gua nggak mau. Gua nggak mau. Gua udah ngerasain dampaknya, men. Udah dampaknya. Capek, Bos. Capek. Kemarin tuh gua baru beli beras soalnya. Ternyata naik. Serius. Berapa Bos sekarang, Bos? Naik kemarin. Kemarin tuh yang biasanya 320. Jadi sekarang jadi 350. Lumayan ya? Yang sekarang tuh. Oh iya. Itu bukan yang ketiga ya, yang ketiga range-nya yang ketiga dari yang pertama gitu. Apa yang pertama? Sebenarnya kita bikin produk lokal pride aja. Beras. Tapi banyak brand-brand lokal yang emang ngeluarin produk-produk unik kayak gitu. Iya. Kayak Ken Kapan banyak juga. Iya. Gitu. Batu nisan. Iya ada. Bener. Serius ya. Kita beras suara muda. Enggak ada yang mau beli. Cetakin karungnya lah. Iya benar. Gelas aja lah, enggak usah karung. Gelas di sini. Gitu. Ya kan? Ya tapi emang nggak ada habisnya sih ngomongin soal apa ya? Ya ini masalah lama sebenarnya. Dampak kapitalis tuh nggak bakal kelar, ya kan? Dan selalu berputar seperti ini terus. Karena emang banyak contohnya bahan pangan yang kayak gini kan. Dan itu tadi lu bilang udah 2 tahun yang lalu. Iya. Itu ternyata udah mengalami goncangan seperti ini, iya kan? Ya dan ini nggak mungkin test case. Iya kan? Nggak mungkin. Karena untung, ya kan? Untung. Maksud gua cuannya jelas di sini, ya kan? Kalau kekuasaan itu kan cuannya jangka panjang, ya kan? Lu harus lari tapak 2 tapak dulu baru bisa lari kencang, ya kan? Kalau bagaimana cara bisa itu bertahan? Makanya 3 periode. Makanya ditempatin ponakannya mantannya ini sini. Termasuk yang kudeta kemarin, ya kan? Setuju banget 3 periode ini.